lihat. Oke. Ya, sama 1 putaran sudut untuk daerah AC, bersama 3 putaran sudut untuk daerah BC. Ya, sedangkan yang lendutan di 2 dan 4. Ya, untuk per masing-masing daerahnya. Nah, sekarang boundary conditionnya. Ingat, ada 4, berarti perlu berapa persamaan? 4. 4 persamaan kita perlukan. Kita lihat boundary condition, kondisi batasnya. Titik apa aja yang bisa kita pakai sebagai batasnya? Titik A sama Titik A, B. B, dan C. Batas daerahnya kan itu A, B, B, C. Berarti titik batasnya itu ada 3, A, B, dan C. Maksudnya boundary condition itu ya. Nah, terus kita lihat lagi yang bisa kita pakai apa dalam kategori deformasinya. Titik A dulu. Titik A itu apa? Oh, ada tumpuan sendi di A. Berarti yang kita sudah tahu pasti apa? Yang pertama, lendutan di A sama dengan 0. Karena dia ada tumpuan sendi. Nah, sekarang kita lihat lendutan di A ini apa? Persamaan keberapa? Persamaan kedua. Persamaan Kedua. kedua. Sama dengan 0. Untuk X-nya sama dengan 0. 0. Ya. Terus yang kedua, batasnya apa lagi? Kalau VA tidak bisa kita pakai karena VA-nya kita tidak tahu berapa besarnya. Dia tidak sama dengan 0. Berbeda dengan tadi jepit. Jepit VA-nya 0 kan tadi. Kalau ini sendi tidak sama dengan 0, berarti nggak bisa kita pakai. Kita lihat lagi, batas apa lagi tadi? Ada titik B. Jadi kita lihat yang tumpuan-tumpuan dulu. B. Oh, B ini roh. Berarti GB sama dengan 0. Persamaan berapa? Persamaan 4. Persamaan 4. 4. Untuk X-nya sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena tadi daerahnya B, C. Jadi di B, X-nya sama dengan 0. Kalau tadi dibuatnya CB, X-nya 3. Ya. Kemudian, apa lagi? Tadi ada satu titik lagi, titik C. C. Apa yang bisa kita pakai di titik C? Titik C ini bukan tumpuan, tapi titik C ini merupakan batas dari 2 daerah. Artinya apa? Kita tahu batas C ada yang dari daerah AC, ada daerah BC. Ya, artinya kita punya 2 nilai di titik C yang bisa kita dapatkan dari kedua daerah itu. Ya, YC kiri sama dengan YC kanan. Ya, karena titik C ini pertemuan dari 2 batas daerah. Oke. Kalian mau pakai yang kiri boleh, mau pakai kanan boleh. Hasilnya harus sama. Ya, jadi lendutan di C ini harus sama. YC kiri itu persamaan berapa? YC kiri persamaan ke Samaan? 2. 2. Bukan 1 ya, 2 Dua, ya. dua. Lendutan itu 2 sama dengan persamaan 4. Persamaan 2-nya ini untuk X sama dengan 3. Persamaan 4 untuk X sama dengan 3 juga. Jadi ini yang titik C-nya. Oke, satu lagi adalah VC kiri sama dengan VC kanan. Ya, tapi kita lihat dulu nih VC-nya. Ini titik C. Kalau saya tarik, ini adalah garis singgungnya nih. Maka yang satu dia counter, yang satu dia clockwise. Jadi 1 plus 1 minus.
1 dan 3. sama dengan minus persamaan 3. 3. Untuk X-nya 3. 3 meter, yang ini juga X. 3 meter. Oke, nah ini kalian silakan masukkan persamaan ini. Nanti kalian ketemu nilai C1, C2, C3, dan C4. Ya. Saya masukkan yang pertama dulu ya. A sama dengan 0. Persamaan 2 sama dengan 0. Berarti setengah kali 0 pangkat 3 tambah C1 kali 0 plus C2 sama dengan 0. Tadi kita dapat C2 sama dengan 0. Yang kedua tadi YB sama dengan 0. Sama ya, 0 pangkat 3. Ininya C3 ya. C4 nya sama dengan 0. Yang ketiga YC kiri sama dengan YC kanan. Setengah kali 3 pangkat 3 plus C1 kali 3 plus C2 nya 0 ya. Sama dengan setengah kali 3 pangkat 3 plus C3 kali 3 plus C4. Ya. Boleh saya coret ini ya. Ini C1 kurang C3 sama dengan 0. Ya. Terus yang terakhir VC kiri sama dengan minus VC kanan. C minus ada minusnya ya. Minus 3/2 kali 2 pangkat 2 kuadrat plus C1 sama dengan minus jadi saya buat ini dulu ya. Jadi C1 kurang minus jadi plus ya. C1 plus C3 sama dengan tambah 6 12 ya. Oke. Ya, jadi kalian sudah dapat persamaannya. Nah, ini tinggal di eliminasi ya dari dua persamaan ini. Oke. Dicek kalau saya ada salah ya. Di sini eliminasi ya. C1 min C3 sama dengan 0. Satunya C1 plus C3 sama dengan 12. Min 2 C3 min 12. Berarti C3 nya plus 6. Substitusi kita dapatkan C1 sama dengan
pakai persamaan. Persamaan. Sama berapa C-nya? Bisa persamaan 1, bisa persamaan 3. Kenapa? Karena tadi kan titik C ada di daerah AC dan ada di daerah BC ya. Jadi ini bisa pakai persamaan 1 atau persamaan 3. Untuk X-nya sama dengan X-nya sama dengan X sama dengan yang mana? kalau di 1 masukkan X-nya sama dengan X sama dengan 3. 3 meter. Kalau yang ini 3. nah, kalau yang di C juga sama ya. Ya. Ada persamaan 2 dan persamaan 4. 4. X sama dengan 3 meter. X sama dengan 3. ya. Jadi bisa nih, bebas kalian mau pakai persamaan berapa ya. Nah, kalau yang titik A, ini berarti persamaan berapa? VA persamaan putaran surya 1. 1. X-nya sama dengan X-nya sama dengan 0. 0. Kalau yang YD persamaan berapa? YD persamaan 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 4. X-nya sama dengan X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1. Oh, ya dicarinya 1. Ya, sudah jelas? Masih. Ya, jadi kalau kalian sudah ketemu C, udah aman, persamaan sudah punya. Tinggal cari ditanyanya di mana. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jadi kuncinya adalah waktu di boundary pertama adalah momennya jangan sampai salah. Terus di boundary conditionnya harus bisa melihat apa yang bisa kalian gunakan. Ya, kondisi batasnya. Ada yang mau ditanya? Itu kan persamaannya bisa pakai antara 1 atau enggak 3 buat yang rotasi kan, itu kita 1 aja. Satu aja. Bebas. Atau kalau mau dicek, masukin aja 1 sama 3 hasilnya harus sama. Oke. Nah, ada waktu mau dicek. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Nanti kita coba bandingkan dengan metode lainnya. Kalian bisa lihat, oh hasilnya sama atau tidak. Ya. Nah, kemudian di sini nilai baik putaran sudut ataupun ledutannya nanti kan ada nilai positif atau negatif, ya. Nah, kalau positif itu artinya asumsi dari garis elastis kita ini sudah tepat. Jadi contohnya YC-nya kalian ketemu nilainya positif, artinya benar nih dia ke bawah meledutnya. Oke. Tapi kalau ketemunya nilai negatif, artinya harusnya dia meledut ke atas. Jadi tergantung pemisalan, Bu. Kalau Ya. hasilnya positif berarti pemisalan kita Betul. benar. Oh, ya. Ya. Terus misalkan VA-nya kalian dapatkan nilainya positif. Oh, berarti dia benar rotasinya searah Jarum jarum jam. jam. Oke, tapi kalau misalkan dia negatif harusnya dia berbalik. Oke. Ya, tergantung dari pemisalan positif dan negatif. Baik, Bu. Oke. Ya, positif artinya yang dimisalkan sudah tepat, negatif artinya yang dimisalkan itu seharusnya terbalik. Oke, baik. Nanti kita tambahin lagi bener. Nggak perlu, nggak usah. Cuman maksudnya kalian ngerti aja. Jadi kalau misalkan ditanyakan lendutan di C itu ke arah mana, atas atau bawah, misalkan ditanya seperti itu, kalian sudah mengerti. Oh, positif. Tadi saya misalkan ke bawah, berarti dia melendut ke bawah. Jadi kalau misalkan apakah titik C melendut ke atas, berarti tidak, harusnya ke bawah. Ya. Nah, ini saya berikan satu
metode lainnya. Jadi kalian sudah punya ini, sudah pengerjaan dengan double integrationnya sudah punya. Nanti kita akan coba bandingkan dengan metode lainnya ya. Yang ditanya ini deformasi di C-nya ya, di C. Jadi deformasi di C dan deformasi di tengah bentang AB. Tengah 8 berarti 6. Ya. Yang mana ya? Enggak. Maksudnya deformasi C ya. Deformasi C. Oh iya ya, sorry ini 3 ya tadi X-nya ya. Ya. Oke. Nah. Dirubah ya. Tadi saya salah X-nya. X-nya 3. Ya. Jadi hasilnya bukan 12 ya. Benar kan ya tadi X-nya 3? Iya, Bu. Oke. Berarti berapa ini? Ini 1 tambah C3-nya? 1 kali 3, 9. 9 kali 3, 27 per 2. 4 per 2, 27 ya. Jadi di sini 27 ya. Benar ya? Oke. 27. Berarti ini adalah 27 bagi 2. 27 per 2. Ini berarti plus 27 per 2 juga ya. Ya. Ada lagi? Boleh kalau ada yang masih begitu ya. Yang mau ditanyakan lagi? Ini dicoba kerjakan, dihitung. Kalau enggak nanti kalian nggak ada pembandingnya.